Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Sigit Prayogi. Dan pada kali ini saya akan mereview salah satu prosesor keluaran dari perusahaan pengembang prosesor komputer yang udah menjadi saingan lama banget sama Intel. Ya, apalagi kalau bukan AMD. Perusahaan ini sendiri udah lagi on fire banget nih di 2 tahun terakhir ini. Terbukti dengan produk mereka yang terbaru yang kalau misalnya kalian tonton video pengenalan produk mereka yang dijelasin sama ibu-ibu ini, oh iya, sekedar informasi bahwa ibu-ibu ini tuh bukan kayak ibu-ibu biasa yang kalian jumpain di tengah jalan kalau misalnya dia itu sennya ke kanan malah belok ke kiri. Enggak, karena beliau adalah salah satu CEO dari perusahaan AMD yang akhirnya dia tuh bisa ngebangkitin eranya AMD karena dari produk terbarunya ini. AMD sendiri ini lagi baru-baru aja ngerilis produk AMD series 5000 yang dia udah pakai arsitektur Zen 3. Spesifikasinya bisa dilihat lah di foto inilah ya. Kalian bisa lihat dari segi spesifikasinya dia tuh menang dibandingkan dengan kompetitornya gitu. Tapi sayangnya kita nggak bakal bahas yang tadi, kita nggak bakal bahas series 5000 yang udah pakai Zen 3. Tapi nggak usah khawatir karena yang bakal saya bahas pada kali ini itu juga punya spesifikasi yang gahar kok. Yang cocok lah untuk zaman sekarang gitu. Nggak ketinggalan zaman kok untuk misalnya kalian kerja kantoran, content creator, atau untuk main game di sela-sela kalian waktu nganggur kalian pun juga nggak apa-apa. Pokoknya ini cocok lah untuk kalian miliki gitu, nggak ketinggalan zaman. Namanya adalah AMD Ryzen 7 4700U. AMD ini sendiri masih bisa dibilang cukup terbilang barulah gitu karena dia baru aja dirilis pada tanggal 16 Maret 2020. Kebayang nggak? Antara 2020 dan 2021 itu nggak jauh-jauh banget, cuman 1 tahun 4 bulanan lah kira-kira ya. Bener nggak ya? Langsung aja kita bakal bahas dari segi spesifikasinya. Prosesor ini memiliki ukuran 7 nanometer dengan arsitektur Zen 2. Secara teori, semakin kecil ukuran dari suatu prosesor, maka dia bisa dibilang lebih baik dan juga lebih efisien. Loh, kok kayak gitu sih? Kok makin kecil makin bagus? Jawaban singkatnya karena yang pertama, karena suhu. Yang kedua, karena biaya. Yang ketiga, karena daya. Tapi nggak gitu juga. Gak semudah itu buat nentuin suatu prosesor itu bagus atau enggak hanya karena ukurannya aja. Karena masih banyak lagi variabel seperti spesifikasi-spesifikasi yang lainnya. Oke, kita lanjut. TDP atau daya yang dibutuhkannya berkisar di 15 watt, memiliki 8 thread dan juga 8 core. Sementara untuk base clocknya atau kecepatan rata-rata yang bisa dicapai dari prosesor ini itu berkisar di 2 GHz. Dan juga max boost clocknya atau kecepatan tertingginya itu bisa mencapai di 4,1 GHz. Untuk CCL2-nya itu 4 MB dan CCL3-nya itu 8 MB. Suhu maksimal yang bisa ditahan dari prosesor ini berkisar di 105 derajat Celcius. Buat teman-teman yang dari tadi bingung, apa sih dari tadi bahas CHz? CHz, apa sih itu CHz? Apa ya CHz? Jawaban singkatnya, cache itu adalah jenis memori sementara yang digunakan oleh prosesor untuk mengakses suatu program ataupun data lebih cepat daripada melalui RAM. Jadi kayak bisa dibilang ini adalah memori sementara gitu. Sementara CCL2 dan juga CCL3 itu adalah level tingkatannya gitu. Untuk prosesor ini sendiri udah dilengkapin lah sama kartu grafis. Ya, AMD baru-baru ini udah ngelengkapin prosesornya dengan kartu grafis, yaitu kalau untuk varian dari AMD Ryzen 7 4700U ini udah disisipin dengan Radeon Vega 7 yang frekuensi grafisnya bisa mencapai 1600 MHz. Core-nya itu 7. Jadi buat teman-teman sekalian, nggak perlu capek-capek lagi, nggak perlu ribet-ribet lagi harus beli kartu grafis tambahan lagi untuk bisa menggunakan ataupun bisa untuk main game rendering itu udah bisa lah dengan prosesor ini karena dia udah disisipin dengan GPU, CPU plus GPU. Ini GPU bukan minyak ya.
catat. Oh iya, prosesor ini adalah prosesor laptop. Kalian bisa menemukan prosesor ini di beberapa laptop yang udah dilengkapin sama si prosesor ini. Sama seperti saudara-saudara lainnya yang series 4000, mau itu Ryzen 7 4800U yang ada di Lenovo IdeaPad Slim 5, Lenovo Yoga Slim 7 yang pakai AMD Ryzen 5 4600. Nah, kalau si AMD Ryzen 7 4700U ini dia udah ada di Lenovo IdeaPad Flex 5 yang dibanderol di harga $774 di Amazon. Kalau di Shopee waktu saya cari-cari ataupun sama Tokopedia harganya berkisaran di 12 sampai 13 jutaan. Sekiranya segitulah harga yang saya lihat pada saat saya membuat video ini. Gak tahu nanti bakal naik atau bakal turun. Untuk performa dari prosesor ini secara langsung seperti pada saat rendering, pada saat main game, mohon maaf saya nggak bisa nunjukinya pada saat ini karena saya nggak punya barangnya secara fisik. Jadi kalian bisa lihatlah di beberapa channel-channel lain tentang performa dari si AMD Ryzen 7 4700U ini. Kalian bisa scroll-scroll lah satu-satu gitu ya. Mana kira-kira dan kira-kira tertarik atau enggak. Lihat berapa FPS-nya, berapa average-nya. Ya begitu-begitulah. Hitung-hitung sedekah viewers ke video lain ya kan. Gimana? Tertarik nggak sama si prosesor satu ini? Kalau saya sendiri sih, setelah saya membaca dari spesifikasinya, itu saya tertarik banget nih sama si prosesor ini. Karena selain dari harganya yang terjangkau, spesifikasinya juga gahar gitu. Bisa dibilang cocok lah buat anak multimedia kayak saya ini. Yang sebenarnya saya masih kuliah. Jadi untuk kebutuhan grafis itu lumayan dibutuhkan lah daripada ngetik-ngetik gitu. Jadi tapi masalah kalian milih untuk membeli prosesor ini atau enggak itu masalah di Anda sekalian. Karena nyesuaiin kantong masing-masing dan juga keinginan masing-masing. Mana tahu Anda sekalian lebih suka sama Intel. Kalau saya sih lebih suka AMD ya, walaupun saya sendiri sekarang pakai Intel. Jadi seperti itulah review singkat dari saya tentang prosesor AMD Ryzen 7 4700U ini. Sekian, kalau misalnya ada informasi yang kurang ataupun gak mengenakan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat, selamat sehat. Stay safe and stay healthy. So peace out.